Nah itu yang saya maksud. Jadi flow-nya itu akan cepat, pemerintah, BUMN ke suppliernya gitu. Jadi yang saya incar adalah flow-nya ini teman ya. Flow-nya ini akan cepat dibandingkan dengan proyek-proyek pada umumnya, proyek-proyek biasa gitu. Flow-nya mungkin akan lama, akan sampai setahunan gitu ya untuk pembayaran segala macam gitu. Nah, itulah kenapa, atau itulah dasar kenapa saya lebih suka dengan perusahaan pendukungnya dibandingkan dengan perusahaan yang mendapatkan proyek itu sendiri gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kita ngomongin teman ya, kalau misalnya kita ngomongin secara garis besar, saya sarankan sebetulnya kita concernnya kita memilih perusahaan-perusahaan yang memang sebagai pendukung di situ, bukan sebagai pemain utamanya. Karena resikonya terlalu besar untuk kita melihat perusahaan-perusahaan besar ini yang memang punya piutang itu banyak yang lambat segala macam gitu. Nah itu untuk IKN dan juga untuk perusahaan-perusahaan konstruksi dan juga ya sentimen-sentimen konstruksi yang ada ya kalau kita perhatikan itu ya. Contoh lainnya, contohnya misalnya kita ambil saham adalah Wika di sini ya. Kalau kita lihat Wika di sini, Wika itu dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 12 Agustus ini, kenaikan Wika itu 2 bar signifikan ya. Jadi ada 2 hari di mana kenaikannya signifikan. Nah, menariknya lagi kalau misalnya kita hitung di sini kenaikannya itu kurang lebih berkisar di antara 12% sama dengan 15% kenaikannya untuk Wika ya. Dalam kurang dari, ya kita berani bilang ini seminggu lah ya, kurang lebih semingguan gitu ya. Seminggu sampai 2 minggu lah ya kenaikannya sampai segitu. Nah kalau misalnya kita lihat lagi misalnya PTPP, jadi memang sentimennya baru hot-hotnya nih ya. Nah kalau misalnya memang ada retrace segala macam, kita bisa ambil kesempatan di situ. Kita bisa ambil kesempatan di situ kita untuk entry, dan sekali lagi fokusnya untuk trading, bukan untuk investing di sini ya. Kalau investing perusahaan konstruksi itu agak-agak bunuh diri menurut saya ya, sekali lagi ya. Nah sekarang kita lihat lagi nih, PTPP itu dia punya pergerakan kurang lebih kenaikannya, tadi kan Wika kan 12% ya, PTPP 10%an, jadi lebih rendah sedikit dibandingkan Wika. Kalau kita ngomongin Waskita sekarang, Waskita itu juga bareng semuanya sama ya. Memang perusahaan konstruksi ini bergeraknya seiringnya nih. Jadi mau Wika, Waskita segala macam bergerak sama. Nah, kebetulan untuk Waskita juga sama nih ya, di angka 10% juga ya. Jadi PTPP, Waskita itu sama 10%an, Wika itu di angka 12-15%. Terakhir kita ngomongin ADI misalnya. Kita ngomongin 4 besarnya aja nih. Kalau bank kan ada BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Kalau ya perusahaan konstruksi BUMN ya ini ya, ada Wika, Waskita, ADI, dan juga PTPP, grup-grup besar gitu. Nah untuk ADI sendiri dia nggak seagresif dari teman-temannya nih. Untuk ADI sendiri dia itu berkisar di angka 7%an, paling rendah dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, menariknya lagi di antara ADI, Wika, Waskita, PTPP ini ada satu kesamaan. Satu kesamaannya adalah pada hari ini ya, per hari ini, volume transaksinya itu besar, meningkat, tetapi terjadi yang namanya pengecilan dari frekuensi analyzer gitu ya. Nah, kalau frekuensi analyzer turun, artinya apa sih? Artinya banyak transaksi di sini ya. Jumlah transaksinya banyak. Volumenya besar betul, tapi jumlah transaksi per unit itu banyak. Biasanya kalau misalnya kita menemukan kasus-kasus seperti ini, indikasinya adalah banyak retail yang masuk gitu ya. Retail itu investor-investor seperti kita gitu ya, yang modalnya minim segala macam yang masuk. Sedangkan yang punya uang besar atau big money-nya atau smart money-nya itu mungkin udah masuk lebih dulu, dan mungkin mereka berjualan di sini untuk para retail. Tapi sebenarnya nggak masalah sama sekali. Sentimennya baru hot-hotnya gitu ya, baru banget sentimennya diangkat. Maka dari itu ya kalau kita lihat sahamnya baru gerak seminggu terakhir ini. Kalau kita lihat dari pergerakan jangka pendeknya, potensinya ya, ini potensi sekali lagi ya, potensinya itu akan ada pelemahan di sini ya, akan ada pelemahan mungkin selama ya kalau kita ngomong kan besok kan market buka lagi kan hari Senin ya, Senin sampai Rabu lah, kurang lebih 3 hari pertama itu ada potensi untuk pelemahan. Nah setelah ada potensi pelemahan kita bisa ambil barang di situ nih. Jadi untuk trading sekali lagi itu ada peluang di situ untuk kita istilahnya apa ya, beli pada saat koreksi kecil lah ya. Kalau saya sih ngerasa ini nggak akan jadi koreksi yang besar, ya kita pilih-pilih aja gitu ya. Untuk Wika, Waskita tadi dia punya chart itu, dan PTPP itu dia di atas MA20-nya udah lumayan spreadnya. Nah kita bisa ambil di sini adalah ADI ya. ADI itu punya spread yang paling kecil di antara yang lain. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong mana sih saham konstruksi yang paling menarik ya, mana sih saham BUMN yang paling mau dipilih nih di sini. Kalau saya secara jujur ya, saya pasti akan pilih ADI di sini dibandingkan yang lain-lainnya gitu ya. Perkara ntar proyeknya masuknya besar kemana ya itu ntar teman-teman baca lagi ya. Misalnya Wika berapa triliun nilai proyeknya, Waskita berapa triliun, ADI berapa triliun, terus habis itu PTPP berapa triliun segala macam. Kita lihat dari teknikalnya sih sebenarnya ADI yang paling aman gitu ya.
Nah, itu terkait tentang konstruksi dan juga pendukung-pendukungnya. Nah, terus menariknya lagi, tadi kan saya ngomongin nih, pendukungnya itu apa sih? Saham apa sih yang jadi pendukung? Nah, yang jadi pendukung ini salah satunya adalah saham-saham yang bergerak di bidang semen yang tadi ya, yang tadi saya bilang. Cuman permasalahannya, teman-teman harus tahu nih, kalau misalnya mau beli emiten semen, teman-teman harus tahu dua hal, ya. Dua hal ini pertama adalah tentang yang namanya naiknya harga batu bara. Ya, harga batu bara sekarang diangkat 400-an. Kalau misalnya kita ngomongin secara cost ya, 30% biaya dari perusahaan semen itu ya, perusahaan semen itu costnya di batu baranya, ada di bahan baku batu bara. Jadi secara logika jika batu baranya naik, otomatis cost atau biaya dari perusahaan semen itu sendiri pasti akan naik secara logika ya. Nah, terus hal keduanya selain dari cost itu sendiri ya teman-teman, dari harga batu bara yang naik, yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan ini terkait tentang yang namanya DMO atau Domestic Market Obligation ya. Ini adalah penjatahan atau istilahnya apa ya? Selling itu ngomongnya kita bahasa Indonesia atap ya, batas atas gitu ya, atap atau harga atap gitu ya, batas atas dari istilah gini lah gampangnya, subsidi dari pemerintah. Misalnya contohnya ini, harga batu bara oke lah bener di angka 400 di pasaran bener, tapi para masalahnya kalau pemerintah udah menetapkan DMO untuk penyediaan penyediaan dari bahan baku untuk perusahaan semen itu sendiri. Misalnya contohnya nih, perusahaan semen kita budgetin dari pemerintah harus disuplai berapa ton batu bara gitu ya. Nah, pemerintah itu nggak cuman membatasi suplainya doang gitu ya, atau misalnya mereka meningkatkan suplainya doang gitu. Jadi jangan semuanya diekspor gitu ya. Masih disediakan untuk PLN kita, untuk listrik kita. Masih disediakan juga untuk industri yang bergerak di bidang semen-semenan tadi juga gitu ya. Jadi pemerintah itu sebetulnya membantu perusahaan-perusahaan semen ini. Nah, DMO yang dimaksud di sini adalah selain jumlah kuantitasnya yang dijaga oleh pemerintah, tapi juga harganya dijaga oleh pemerintah. Dalam kasus ini, info terakhir yang saya terima, DMO untuk semen itu ada di angka 90. Ya, jadi perkara harga batu bara naiknya itu sampai 400, harga bahan baku dari semen itu sendiri masih terjaga di angka 90. Maka dari itu kalau kita perhatikan, walaupun harga batu bara di angka 400, kita lihat selama satu semester ini ya, 2 kuartal ini, itu malahan perusahaan-perusahaan semen itu kinerjanya nggak memburuk gitu ya, nggak jatuh. Kenapa? Karena mulai banyak pembangunan lagi, mulai banyak proyek perumahan segala macam gitu-gitu, apalagi ntar didorong proyek IKN segala macam. Tapi DMO-nya dijaga di angka 90-an dengan supply yang sangat terjaga gitu, bukan supply yang minim. Nah, ini adalah satu sentimen yang bagus karena didukung oleh pemerintah gitu. Apalagi nanti proyek IKN jalan, pasti DMO-nya mungkin akan, ini potensinya kecil sih ya, mungkin aja akan mengecil DMO-nya dia gitu. Oke, 90, siapa tahu ntar dibikin jadi 80 DMO-nya segala macam. Ya walaupun pasti perusahaan batu bara sedikit dirugikan di sini. Kenapa? Karena mau nggak mau mereka harus membayar di angka 80 atau 90 tadi. Sedangkan kalau mereka jual keluar, mereka bisa dapat di angka 400 gitu. 5 kali lipat lebih mahal dibandingkan jual dalam negeri. Tapi ya mau gimana lagi, kebijakan pemerintahnya seperti itu gitu kan ya. Nah, itu sebetulnya menguntungkan satu sisi, tapi ya agak merugikan sisi lain sebetulnya. Subsidi silang lah ya, intinya seperti itu. Ini sama kejadian kayak di sawit segala macam kemarin yang harga minyak sampai naik tinggi segala macam. Karena DMO-nya itu nggak jelas gitu ya, ekspor. Sedangkan pas harga sawitnya anjlok segala macam, karena apa? Karena orang mau ekspor itu nggak difasilitasi. Maka dari itu kemarin pajak ekspornya CPO kan dihapusin segala macam. Jadi kalau kita ngomongin secara sentimen teman ya, semuanya itu connected gitu ya dengan program pemerintah dan juga kebijakan-kebijakan yang ada. Ya, jadi ini menurut saya pribadi sangat menarik untuk kalau kita perhatikan ya, yang terkait tentang demo tadi gitu ya. Jadi sekali lagi ya, dua hal tadi untuk perusahaan semen. Yang pertama adalah kita harus tahu harga global batu baranya itu berapa dan apakah ada potensi penurunan apa enggak. Kalau ada potensi penurunan, jujur aja ya, untuk perusahaan semen ini ada sentimen yang bagus. Tapi yang kedua adalah untuk kebijakan pemerintah tadi. Kita harus perhatikan apakah ada update apa enggak nih tentang kebijakan pemerintah. Terus kalau misalnya kita lihat dari komposisi laporan keuangannya di perusahaan semen ini, itu inventorinya berapa, apakah terjaga apa enggak, harga modalnya berapa. Nah, kita bisa baca semua di situ. HPP-nya berapa, gitu-gitulah ya. Simpelnya seperti itu. Ya, oke ya. Saya rasa saya bahas dari perusahaan yang berhubungan dengan IKN tadi udah clear semua ya. Jadi sentimen IKN beres. Tadi pertama saya bahas apa ya? Sentimennya tentang pergerakan ISG ya, segala macam ya. Jadi itu saya udah bahas 2 topik tuh hari ini. Nah, mungkin ini topik terakhir dan ini nggak capek-capeknya ya saya informasikan tentang proyek batu bara lagi. Proyek EV ya, atau electric vehicle ya, sekali lagi di sini ya. Jadi nggak capek-capeknya saya ingatkan teman-teman semua tentang proyek EV yang besar ini gitu ya. Kemarin ada pertanyaan nih, ini Tesla kemarin tekan kontrak di Indonesia, ngambil
apa namanya, nikelnya, tapi bukan dari Antam ya. Ya, kalau misalnya kita ketik ya di sini, Tesla taken kontrak nikel ya. Ya, di sini 2 hari lalu dari Sindo News itu diberitakan bahwa anggota DPR soroti kontrak beli nikel Tesla dari perusahaan Cina. Ya memang sebetulnya gini sih ya, teman-teman harus ngerti juga nih, proyek-proyek nikel yang ada di Indonesia itu memang support itu sebagian besar dari perusahaan Cina gitu. Permasalahannya memang seperti itu, karena memang concernnya itu dari awal nggak diperhatikan. Kayak contoh gampangnya gini lah ya, contoh gampangnya Freeport ya, kita ngomongin Freeport itu dari dulu sampai sekarang dikuasain sama Amerika gitu ya. Walaupun sekarang porsi sahamnya besar di Indonesia segala macam, cuman udah sekian lama, bertahun-tahun berjalan segala macam, perusahaan Freeport itu dikuasain sama Amerika. Freeport itu isinya apa sih? Isinya adalah emas segala macam. Jadi barang-barang apa istilahnya, logam berharga ya, logam berharga. Nah, untuk industri nikel sendiri, kalau misalnya kita ngomongin tadi Freeport dari Amerika itu dia ngambilnya emas segala macam atau logam berharga, perusahaan Cina ini menguasai nikel di Indonesia gitu. Dan dari dulu sebetulnya. Dan salah satu perusahaan-perusahaan besar yang ada itu adalah contohnya Singhan ya, Singhan Group. Singhan Group ini kemarin sempat terdampak isu yang sangat jelek ya. Mereka melakukan short selling di bursa Inggris ya, dan mereka itu rugi sampai kalau nggak salah 8 miliar US dollar gitu ya. Nah, itu kerugian sangat besar perusahaan Singhan. Nah, di sini kalau misalnya kita baca ya, ada pernyataan bahwa nih, faktanya Tesla bertransaksi dengan Zhejiang Huahou Cobalt ya, atau Huayou ya. Nah, di sini kan terkenalnya Huayou ya. Nah, sebetulnya perusahaan Cina itu yang ada di Morowali itu banyak sebetulnya. Nah, kalau kita lihat ya, nikel itu sebenarnya luas temennya, luas. Gak cuman kita ngomongin industri dari dia punya dia punya skop kecilnya doang, dia punya pertambangan nikelnya doang, nggak cuma di situ kan, kita mesti ngomongin smelternya juga, terus pengiriman juga segala macam. Jadi banyak sekali perusahaan yang akan terdampak dari sini gitu ya. At the end of the day, yang akan terdampak ujung-ujungnya pada titik akhirnya atau garis finishnya adalah perusahaan-perusahaan otomotif ya, karena memang concern utamanya adalah EV, electric vehicle gitu ya. Memang fokus utamanya adalah membangun baterai di sini. Cuman baterai ini akan dipakai dulu ya, atau akan digunakan dulu untuk proyek EV dulu. Kalau proyek EV-nya jalan, kita punya electric vehicle itu banyak ya, menjamur di Indonesia segala macam. Karena sekarang kan jujur aja ya, sekarang penjualan mobil listrik itu udah mulai naik di Indonesia gitu. Nah, kalau sampai yang mobil listrik ini jalan sebetulnya ya, ini kita ngomongin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi nih, yang akan terjadi di dunia itu seperti apa ya. Jadi kalau misalnya mobil listriknya jalan, nantinya 5 tahun, 10 tahun ke depan itu kemungkinan besar kita udah nggak pakai PLN lagi sekarang. Ya bukan nggak pakai PLN lagi ya, nggak pakai listrik dari batu bara lagi. Kita itu pakai listriknya dari menggunakan energi solar yang kita simpan atau kita store di dalam baterai. Ya, baterai ini punya kapasitas yang besar gitu ya, untuk menyimpan energi panas segala macam, dan dia akan dikonversi menjadi listrik. Nah, ini adalah energi baru terbarukan atau EBT gitu ya. Nah, nantinya kedepannya akan seperti itu temennya. Cuman proyek awalnya nggak ke situ dulu, nggak bikin solar panel dulu, nggak bikin baterai dulu untuk rumah-rumah, nggak ke situ, karena ini kosnya masih sangat tinggi. Ya, jadi ini masih lama banget. Contoh pemainnya di sini, perusahaan yang baru IPO adalah SEMA segala macam. Maka dari itu saya nggak bahas SEMA dulu di sini temannya. Yang saya bahas di sini adalah perusahaan-perusahaan yang otomotif nih, karena mereka yang akan menjadi prototype atau mereka yang akan jalan duluan nih untuk menjalani proyek-proyek ini dulu nih. Ya, jadi kalau misalnya kendaraannya berhasil, orang akan mulai untuk mikirin gimana rumah kalau misalnya kita bangun baterai juga di situ. Ya, jadi ini adalah long term view ini. Ini kita ngomongin jangka panjangnya seperti ini loh. Ini loh plan-nya yang ada pada industri nikel, komoditas nikel. Ini plan seperti ini. Jadi ini adalah cerita yang panjang gitu temennya. Oke ya. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Kontrak-kontrak ini ya, kita balik ke perusahaan Cina tadi ya. Nah, perusahaan-perusahaan di sana dalam proses penambangan ini itu nggak cuma perusahaan Cina doang gitu ya. Banyak perusahaan Indonesia atau mungkin banyak perusahaan Indonesia yang menggunakan nama Indonesia tapi diinvestasi oleh perusahaan Cina juga ujung-ujungnya. Ya sebetulnya ya kalau kita ngomong ya, kalau misalnya DPR menyoroti gitu ya di sini ya, ini menyoroti tentang kenapa sih ini masuknya ke perusahaan Cina semua ya sama aja kayak kita flashback kenapa sih dulu itu kok larinya ke Amerika semua uangnya gitu ya. Si Freeport ini ya sama kasus seperti ini gitu ya. Case-nya benar-benar sama persis gitu. Cuman bedanya yang satu adalah ngomongin emas misalnya di Freeport, yang satu ngomongin
nikel gitu ya.